Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Ibu dosen pengampu Prof. Dr. Uun Yanuar SPI MSI dan izin untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami tentang sel dan jaringan. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Sofia Tiona Syanturi dan rekan-rekan saya ada Novaldi Ramadhani, ada Ice Timanta Karina Boris Tepuh, ada Faiza Zahra Husna Humaira, ada Irma Niki Veronica, ada Eurika Dwita Anindya, dan ada Rani Puspitasari. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk penjelasan lebih lanjut saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah sel dan jaringan. Oke, organisme perairan baik yang hidup di tawar ataupun di air laut menghadapi tantangan lingkungan yang unik terkait dengan keseimbangan, baik itu osmotik, pertukaran gas, dan ketersediaan nutrisi. Nah, morfologi sel dan mekanisme transport membran dalam jaringan memainkan peran penting dalam adaptasi terhadap kondisi lingkungan. Morfologi sel organisme perairan seringkali mencerminkan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tekanan osmotik yang berbeda. Sebagai contoh, ikan air tawar memiliki sel-sel yang mampu menahan tekanan osmotik rendah dengan mencegah masuknya air secara berlebihan. Sementara, ikan air laut memiliki sel-sel yang menyesuaikan untuk menghindari kehilangan air dalam lingkungan dengan tekanan osmotik tinggi. Struktur seluler seperti vakuola kontraktil pada protista perairan juga merupakan contoh adaptasi morfologis yang membantu mengatur keseimbangan air di dalam sel. Next. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan apakah sel itu. Nah, sel ini seperti pada umumnya, sel ini merupakan unit struktural dan fungsional dasar organisme yang sama seperti atom dan dalam struktur kimia. Nah, biasanya sel ini berfungsi bagi organisme baik itu di perairan ataupun di lingkungan pada umumnya itu digunakan untuk bertahan hidup dan juga beradaptasi pada lingkungannya. Nah, setiap organisme ini memiliki struktur sel yang berbeda pastinya, karena setiap organisme yang ada di perairan itu memiliki sistem pertahanan dan dalam lingkungan hidupnya secara yang berbeda. Maka bagi organisme yang ada di perairan, sel ini sangat berperan penting, baik dalam kegiatan sistem kerja pada reproduksi, dalam pencernaan, ekskresi, peredaran darah, maupun dan sistem-sistem kerja yang lainnya, sehingga sel ini sangat berperan penting bagi organisme pada perairan. Selain itu, sel ini juga itu memiliki koordinasi yang kompleks antara sel yang satu dengan sel yang lainnya, sehingga itu dapat mendukung adaptasi dari organisme perairan tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam berinteraksi, serta bagaimana interaksi mereka terhadap lingkungan perairan tersebut. Next. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai jaringan. Jaringan ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang tadi itu membentuk suatu fungsi yang berguna bagi mendukung ke sistem kerja dari organisme yang ada di perairan. Seperti jaringan-jaringan ini membantu dalam proses kegiatan seperti sel sebelumnya itu dalam kayak reproduksi, pencernaan, peredaran darah, dan yang lainnya. Jadi ada beberapa contoh yang bisa kita ambil sebagai contoh dari jaringan ini sendiri. Yang pertama itu ada jaringan otot. Pada ikan yang ada di perairan itu, jaringan otot ini digunakan untuk pergerakan ikan yang seperti berpindah tempat, seperti untuk berenang ataupun yang lainnya. Yang kedua itu jaringan saraf. Nah, jaringan saraf ini berguna bagi ikan untuk menerima rangsangan ataupun mengirimkan rangsangan terhadap lingkungan-lingkungan luarnya, seperti ada rangsangan gangguan dari lingkungan, sehingga mereka dapat secara tanggap untuk menerima rangsangan tersebut. Nah, selanjutnya ada contoh untuk jaringan epitelial, itu digunakan dalam proses osmoregulasi. Nah, jaringan epitelial ini itu dapat membantu proses pertukaran oksigen pada osmoregulasi ikan.
Nah, contoh yang lain itu pada alga besar. Nah, pada alga besar ini itu digunakan adanya jaringan yang kompleks, seperti contoh alga coklat itu menggunakan struktur talus, itu yang berfungsi untuk proses fotosintesis dan juga proses dari alga tersebut untuk mengapung. Dan contoh yang lain itu ada contohnya alga merah dan alga hijau yang menggunakan sel jaringan itu untuk melakukan struktur pada sel khusus yang mengambil peran dalam proses adaptasi alga terhadap lingkungannya dan juga adaptasi terhadap reproduksi alga sendiri. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu struktur dasar sel organisme akuatik, yaitu ikan. Hewan akuatik merupakan hewan air yang hidup di air, baik seluruh hidupnya maupun sebagian hidupnya. Hewan akuatik memiliki contoh seperti ikan, plankton, bentos, tanaman air, alga, nyamuk, dan lainnya. Struktur dasar sel yang dimiliki organisme umumnya memiliki perbedaan dan kesamaan. Hal tersebut dikarenakan tidak semua organisme membutuhkan sel tahan hidup. Seperti sel tumbuhan memiliki tambahan yang berupa dinding sel dan kloroplas. Sel tersebut yang tidak digunakan hewan untuk melakukan fotosintesis. Struktur dasar sel organisme akuatik yaitu hewan yang pertama adalah membran sel. Merupakan lapisan tipis yang berfungsi untuk membungkus sel yang terdiri dari lipid, protein, karbohidrat, yang mempunyai fungsi sebagai penghalang yang digunakan untuk mengatur transportasi zat yang bergerak ke dalam dan keluar sel, serta dapat berperan dalam melakukan komunikasi antar sel. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma, atau bagian sel yang dibungkus oleh membran plasma yang terdiri dari udara, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia penting untuk metabolisme seperti enzim, ion, gula, dan protein, dan sebagai transportasi zat dari luar ke organel termasuk inti sel. Yang selanjutnya yaitu nukleus atau organel sel yang berfungsi untuk mengontrol pusat aktivitas sel. Pada nukleus ini mengandung materi genetik atau DNA yang dapat menyimpan informasi genetik dan digunakan untuk mengatur proses-proses penting. Di dalam nukleus terdapat nukleolus yang memiliki peran dalam produksi ribosom. Sel nukleus juga berfungsi dalam mengatur siklus sel dan respon terhadap sinyal di lingkungan untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. Yang selanjutnya yaitu ribosom adalah organel sel yang memiliki ukuran kecil yang memiliki fungsi sebagai tempat sintetis protein. Ribosom terdiri dari dua subunit masing-masing, terbuat dari ribosomal RNA dan protein. Ketersediaan ribosom dalam ikan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan metabolisme. Next. Yang selanjutnya yaitu struktur dasar sel organisme akuatik yang berupa alga. Alga perlu diketahui ada dua jenis macam alga, yaitu alga merah dan alga hijau. Alga termasuk organisme akuatik karena sebagian hidupnya atau seluruh hidupnya berada di perairan. Alga merupakan kelompok organisme akuatik memiliki banyak spesies dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Alga ada dua, yaitu makroalga dan mikroalga. Makroalga adalah jenis ganggam besar mulai berukuran cm hingga beberapa meter. Makroalga dapat dilihat dengan mata telanjang tanpa perlu bantuan alat dan spesiesnya akan memiliki beberapa perbedaan mulai dari bentuk maupun warnanya. Sedangkan mikroalga adalah organisme mikroskopis yang mengandung klorofil yang dapat ditemukan di perairan tawar maupun asin serta dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan klorofil. Yang selanjutnya yaitu struktur dasar sel organisme akuatik berupa alga. Yang pertama, selumbung sel atau dinding sel memiliki fungsi sebagai pelindung dan dapat mendukung struktur sel alga. Dinding sel juga berperan penting dalam menjaga integritas sel dan memberikan kekuatan saat menghadapi tekanan dari luar. Yang selanjutnya yaitu kloroplas, terdapat di dalam sel alga dan bertanggung jawab atas proses fotosintesis. Sel ini hanya dimiliki tumbuhan seperti alga atau yang lainnya.
dan tidak dimiliki hewan. Oleh maka dari itu, hewan tidak dapat melakukan fotosintesis dan mendapat makanan. Yang selanjutnya yaitu vakuola atau sel yang berperan dalam menyimpan udara dan cadangan makanan. Peran selanjutnya yaitu dapat merubah ukuran untuk mengatur tekanan osmotik dalam sel. Vakuola juga berperan dalam membantu menjaga keseimbangan sel dan mengatur zat-zat terlarut dalam getah sel. Yang selanjutnya, next. Yang selanjutnya inti sel atau nukleus yang berperan dalam pusat pengendalian genetik sel yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik yang diperlukan untuk sintesis protein dan regulasi metabolisme sel. Yang selanjutnya yaitu flagela atau alga yang memiliki bentuk seperti cambuk pada organisme bersel satu. Fungsi flagela dalam alga digunakan untuk bergerak dan mencari sumber cahaya. Yang selanjutnya yaitu phycobilisom atau struktur khusus mengandung pigmen phycobilin dan berperan dalam menyerap energi cahaya tambahan dan dapat membantu alga dalam melakukan proses fotosintesis. Yang terakhir yaitu struktur penyangga. Tidak semua alga memiliki struktur penyangga yang berfungsi untuk mengatur bentuk sel dengan contoh yaitu struktur penyangganya silika. Peran selanjutnya yaitu menghadapi tekanan udara dengan pemberian kekuatan tambahan pada sel alga untuk bertahan dari tekanan arus, udara, gelombang, dan pasang surut. Jadi hal ini memungkinkan alga untuk menempel pada substrat yang berupa batu, pasir, terumbu karang. Next. Oke, kemudian membran sel dan adaptasinya terhadap lingkungan perairan. Nah, membran sel adalah komponen penting dari semua sel hidup, berfungsi sebagai pembatas yang mengontrol pertukaran zat antara lingkungan internal dan eksternal sel. Nah, dalam lingkungan perairan, membran sel ini memiliki peran krusial dalam menjaga homeostatis seluler, terutama dalam mengatur keseimbangan osmotik dan ionik. Adapun beberapa adaptasi membran sel terhadap lingkungan perairan, yaitu yang pertama adalah komposisi lipid. Komposisi lipid ini, terutama jenis dan jumlah fosfolipidnya, dapat berubah sebagai respon terhadap variasi suhu dan salinitas. Fosfolipid dengan rantai asam lemak tak jenuh biasanya ditemukan lebih banyak dalam organisme yang hidup di perairan dingin untuk menjaga fluiditas membran. Di lingkungan dengan salinitas tinggi, beberapa organisme juga dapat meningkatkan proporsi seterol atau fosfolipid dengan gugus kepala yang lebih besar untuk mengurangi permeabilitas membran terhadap ion tertentu. Untuk mencegah kehilangan air berlebihan. Yang kedua adalah protein membran. Saluran ion dan protein transport lain pada membran sel beradaptasi dengan kebutuhan untuk mengatur konsentrasi ion seperti Na, K, dan Cl dalam sel sehingga memungkinkan sel bertahan dalam berbagai kondisi osmolaritas di lingkungan perairan. Nah, adaptasi ini penting untuk organisme yang hidup di lingkungan dengan fluktuasi kadar ion yang tinggi seperti di muara sungai ataupun laut. Yang ketiga adalah permeabilitas membran. Penyesuaian osmosis pada lingkungan hipotonik, misalnya seperti air tawar, sel beradaptasi dengan memperkuat dinding sel atau mengatur saluran ion untuk menghindari masuknya air yang berlebihan dan biasanya menyebabkan lisis sel. Sebaliknya di lingkungan hipertonik atau air asin, sel akan meningkatkan aktivitas osmoregulator untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan. Dan yang keempat adalah adaptasi genetik. Beberapa organisme air menunjukkan ekspresi gen yang disesuaikan untuk produksi protein membran tertentu yang lebih efisien dalam kondisi ekstrim, seperti suhu tinggi atau konsentrasi garam tinggi. Next. Sitoplasma dan komposisi yang mendukung hidup di perairan. Nah, sitoplasma adalah matriks semi cair yang mengisi bagian dalam sel, di mana berbagai organel atau molekul penting terendam. Dalam sel organisme akuatik, komposisi dan sifat
farmakokimia, sitoplasma sangat penting untuk memastikan bahwa sel dapat bertahan dan berfungsi optimal dalam lingkungan perairan. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang berada di antara membran sel dan nukleus. Di dalam sitoplasma terdapat cairan yang disebut sitosol, berbagai organel, serta molekul-molekul yang mendukung berbagai proses biokimia di dalam sel. Nah, adapun beberapa komposisi di dalam sitoplasma yang mendukung hidup di perairan, yang pertama adalah sitosol. Sitosol merupakan cairan yang mengisi sebagian besar sitoplasma dan terdiri dari air, ion, molekul kecil, serta protein yang larut. Nah, sitosol ini memainkan peran penting dalam mempertahankan serta tekanan osmotik sel dan menjadi tempat berlangsungnya banyak reaksi biokimia. Dan yang kedua adalah organel sel. Organel. Sitoplasma mengandung berbagai organel seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain. Nah, masing-masing organel tersebut memiliki fungsi spesifik yang mendukung kelangsungan hidup sel. Yang ketiga adalah sitoskeleton, terdiri dari filamen protein yang memberikan struktur dan bentuk pada sel, serta memungkinkan gerakan sel dan transportasi bahan di dalam sel. Dan yang terakhir adalah molekul organik, yang termasuk di dalamnya adalah ada asam amino, nukleotida, lipid, dan karbohidrat yang terlibat dalam sintesis dan penyimpanan energi serta pembuatan bahan genetik. Oke, yang selanjutnya yaitu inti sel atau nukleus dan perannya dalam organisme akuatik. Inti sel atau yang biasanya disebut nukleus merupakan organel yang terdapat dalam tubuh dan mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. Secara umum, fungsi dari nukleus adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel, menjaga keutuhan gen-gen, dan dapat mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Struktur inti nukleus yaitu terbungkus oleh membran inti yang memisahkan isi nukleus dan sitoplasma. Adapun peran inti nukleus terhadap tubuh organisme akuatik, yang pertama, menyimpan informasi genetik yang berupa DNA yang berisi instruksi untuk sel membuat protein. DNA disimpan dalam kromatin. Yang selanjutnya mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Nukleus mengontrol pembelahan dan pertumbuhan sel. Pada saat membelah, nukleus mengorganisasikan gen. Nukleus juga berperan dalam tempat replikasi DNA sebelum pembelahan sel. Yang selanjutnya, mengontrol aktivitas sel. Nukleus juga menjaga integritas gen dan mengelola ekspresi gen, dan dapat juga untuk mengendalikan metabolisme tubuh. Yang terakhir, memproduksi ribosom dan protein. Nukleus memproduksi mRNA untuk mengkodekan protein. Next. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik memiliki inti sel, tidak memiliki membran inti atau nukleus yang nyata, dan DNA terletak secara bebas di dalam sitoplasma yang disebut nukleoid. Yang selanjutnya, organel prokariotik tidak memiliki organel yang dikelilingi oleh membran, dan semua proses metabolisme akan terjadi di sitoplasma. Yang selanjutnya, membran sel prokariotik terlihat lebih sederhana dan terdiri dari satu lapisan fosfolipid. Yang selanjutnya, ukuran sel prokariotik memiliki diameter 0,2 sampai 20 mikrometer. Yang selanjutnya, kompleksitas sel prokariotik memiliki struktur yang lebih sederhana dan tidak memiliki dinding sel yang secara kompleks. Untuk sel eukariotik memiliki struktur sel yang dan membran inti yang melindungi DNA, dan terdapat nukleus yang berada di tengah sel yang terdiri dari membran ganda. Organel sel eukariotik memiliki berbagai organel seperti mitokondria, kloroplas, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan lisosom. Untuk membran sel eukariotik terlihat lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik yang terdiri dari dua lapisan fosfolipid, dan ukuran sel eukariotik berdiameter 10 sampai 100 mikrometer. Yang terakhir, kompleksitas sel eukariotik memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik dan memiliki dinding sel yang lebih tebal.
Next. Yang selanjutnya adalah transport membran pada jaringan organisme perairan. Membran sel merupakan susunan dari molekul-molekul lipida berlapis ganda atau bilayer lipids dan terdiri atas komponen hidrofobik dan hidrofilik. Fungsi dari membran sel yaitu sebagai pembatas antara cairan di luar sel dan cairan di dalam sel yang terdiri sebagai pemisah antara bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Nah, membran sel ini sendiri memiliki fungsi kandungan protein yang fungsinya sebagai transport molekul dan pengikatan dengan sel lain. Nah, membran sel ini kemudian akan melakukan transport membran, di mana adalah kondisi pengangkutan zat atau molekul pada sel organisme perairan. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme transportasi membran pada organisme akuatik. Nah, mekanisme transportasi membran ini teman-teman dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada transport pasif dan ada transport aktif. Nah, transport pasif ini sendiri merupakan mekanisme perpindahan molekul atau ion melintasi membran sel tanpa memerlukan energi tambahan dari ATP. Nah, proses ini terjadi secara alami berdasarkan perbedaan gradien konsentrasi, tekanan, atau potensial elektrokimia di dalam dan di luar sel. Nah, ada 3 jenis dari transport pasif ini sendiri. Yang pertama ada difusi sederhana. Nah, difusi sederhana ini merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi atau hipertonis ke konsentrasi yang rendah atau biasa disebut dengan hipotonis. Nah, sehingga diperoleh konsentrasi yang sama atau disebut dengan isotonis. Nah, proses difusi ini atau difusi sederhana tadi itu tidak memerlukan protein pengangkut atau energi tambahan karena molekul itu bergerak mengikuti gradien konsentrasi. Nah, yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Nah, difusi terfasilitasi ini sendiri merupakan perpindahan molekul ke dalam sel yang membutuhkan protein membran untuk melewati membran sel. Berbeda dengan difusi sederhana tadi, bahwa difusi terfasilitasi ini digunakan untuk molekul yang tidak dapat menembus membran sel secara langsung karena ukurannya yang besar atau sifatnya yang polaritasnya. Seperti contohnya ada glukosa, ada ion, dan ada asam amino. Nah, yang ketiga ada osmosis. Osmosis ini sendiri merupakan perpindahan pelarut atau air dari konsentrasi hipertonis ke konsentrasi yang hipotonis. Nah, membran sel yang semi-permeabel ini memungkinkan molekul air itu bergerak secara bebas, tetapi seringkali membatasi pergerakan molekul yang terlarut dan yang lebih besar. Nah, selanjutnya ada transfer aktif dalam kondisi perairan. Nah, transfer aktif dalam kondisi perairan ini merupakan proses perpindahan molekul atau ion melalui membran sel untuk melawan gradien konsentrasi yang memerlukan energi. Nah, proses ini memungkinkan sel untuk memindahkan zat-zat seperti ion, glukosa, dan asam amino ke dalam atau keluar dari sel. Meskipun konsentrasi yang lebih tinggi ini sisinya yang dituju itu jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi sebelumnya. Nah, adapun transportasi aktif ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada endositosis dan yang kedua ada eksositosis. Nah, endositosis ini sendiri merupakan mekanisme masuknya molekul seperti protein, cairan elektrolit, patogen yang masuk ke dalam sel-sel. Nah, peristiwa endositosis ini diawali dengan pelipatan membran sel yang membentuk vakuola endositik. Nah, vakuola ini kemudian terisi dengan zat-zat yang akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, setelah semua zat itu masuk, maka membran sel juga akan menutup. Nah, selanjutnya adalah transfer aktif bagian eksositosis. Nah, eksositosis ini sendiri merupakan mekanisme keluarnya zat-zat dari dalam sel yang terbungkus oleh yang namanya vesikel berbentuk kantung. Nah, vesikel ini selanjutnya nanti akan menyatu dengan membran yang mengakibatkan membran sel tersebut terbuka sehingga molekul zatnya akan keluar dari sel tersebut. Yang saya jelaskan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi transport membran dalam perairan.
Yang pertama, seperti yang udah kita lihat di slide, yang pertama ada ukuran partikel. Ternyata ukuran partikel ini dapat mempengaruhi transfer membran dalam perairan. Nah, di mana ukuran partikel yang bergerak melalui membran sangat mempengaruhi kecepatan transport membran. Di mana semakin kecil ukuran partikel, maka ternyata semakin cepat juga partikel yang bergerak melalui membran tersebut. Nah, hal ini terjadi karena partikel yang lebih kecil tadi itu memiliki kemampuan difusi yang lebih tinggi, sehingga dapat melewati membran yang lebih mudah. Yang kedua itu ada ketebalan membran. Nah, ketebalan membran juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kecepatan transfer membran, di mana semakin tebal membran tersebut, maka akan semakin lambat kecepatan transport membran. Nah, hal ini karena membran yang lebih tebal itu memiliki lapisan lipida yang lebih banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama juga untuk partikel tersebut dapat melewati membran tadi. Nah, yang ketiga adalah suhu. Suhu ini dapat mempengaruhi kecepatan difusi karena molekul-molekul yang bergerak itu lebih cepat, yang dapat mempercepat transport membran. Nah, sebaliknya, suhu rendah dapat memperlambat pergerakan molekul, sehingga memperlambat transport membran juga. Nah, yang selanjutnya ada permeabilitas membran. Nah, membran sel ini terdiri dari lapisan lipid bilayer yang sifatnya itu selektif permeable. Nah, memungkinkan beberapa molekul atau ion itu bisa lewat lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Jadi molekul-molekul kecil dan non-poral seperti oksigen dan karbon dioksida itu dapat berdifusi langsung melalui membran. Nah, faktor selanjutnya adalah mekanisme transport. Nah, transport pasif ini terjadi melalui difusi sederhana dan difusi terfasilitas. Sedangkan transport aktif itu terjadi melalui penggunaan energi ATP yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, transport pasif ini tidak memerlukan energi tambahan. Nah, sedangkan transport aktif itu memerlukan energi ATP untuk dapat mengangkut partikel melawan gradien konsentrasi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah protein pengangkut. Nah, protein pengangkut sendiri ini termasuk protein pembawa dan saluran ion yang sangat penting untuk transfer aktif dan terfasilitasi, di mana nantinya aktivitas dan ketersediaan protein ini mempengaruhi kemampuan sel untuk memindahkan molekul atau ion untuk melintasi membran tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan video bagaimana perbedaan antara transfer aktif dan transfer pasif. Jadi teman-teman bisa melihat video untuk lebih mudah memahami bagaimana perbedaan antara transfer aktif dan transfer pasif. Is the process of how things move in or out of the cell through the cell membrane. There are two broad categories of cell transport. The first category is passive transport. For a cell, passive transport means it's an automatic process that doesn't require any input of energy. For example, diffusion is a passive process in which particles move either into or out of the cell from an area of higher concentration to an area of lower concentration. The cell doesn't use any energy when this happens. The second category of cell transport is active transport. This is when particles move from an area of lower concentration to an area of higher concentration. When particles move against the concentration gradient, energy is required, often to allow protein pumps to assist in particle movement. Why would the cell need to move particles from a low to high? Oke, yang selanjutnya adalah peran transport membran dalam homeostasis organisme akuatik. Pada ikan, transport membran ini berperan untuk mengatur kadar air serta kadar ion dalam tubuh. Pompa natrium kalium atau Na+, K+, ATPase adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh ikan untuk mengatur kadar ion dan air. Dalam mekanisme ini, Na+, K+, ATPase bekerja sebagai pompa Na+, K+, di mana membran yang utuh memompakan 3 ion Na+ keluar dan 2 ion K+ yang masuk ke dalam. Kemudian yang kedua, peran dari transport membran yaitu adalah sebagai ikan akan menyerap nutrisi penting seperti glukosa, asam amino, dan elektrolit dari lingkungan dengan mekanisme transport aktif. Proses ini melibatkan penggunaan energi atau ATP untuk memindahkan zat melawan gradien konsentrasi yang esensial untuk pertumbuhan dan metabolisme.
Yang ketiga, transport membran juga berperan dalam metabolisme energi. Sel-sel ikan memerlukan energi untuk melakukan transport aktif, dan gangguan dalam proses ini dapat mempengaruhi kelangsungan hidup ikan. Energi yang diperoleh dari proses metabolisme, seperti glikolisis dan respirasi, sangat penting untuk mendukung mekanisme transport. Yang keempat, peran transport membran ini dalam alga. Pada alga, transport membran berperan sebagai mekanisme fotosintesis. Alga mengandung berbagai pigmen fotosintetik, termasuk klorofil dan picobiliprotein, yang terikat pada membran tilakoid di dalam kloroplas. Pigmen ini menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu yang diperlukan untuk memulai proses fotosintesis. Picobiliprotein membentuk struktur pada membran fotosintesis yaitu tilakoid yang disebut picobilisomes yang berfungsi sebagai antena pemanen cahaya untuk fotosintesis. Cahaya yang dipanen oleh picobiliprotein kemudian akan ditransfer ke pusat reaksi fotosintesis dan digunakan untuk menggerakkan transport elektron fotosintesis. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu peran sel dan jaringan dalam organisme akuatik. Yang pertama ada fungsi sel dalam proses biologis organisme akuatik. Sel memiliki fungsi yang kompleks dalam proses biologis organisme akuatik sehingga terdiri dari beberapa subunit khusus yang dapat disebut dengan organel sel. Adapun masing-masing fungsi dari organel sel sendiri, yang pertama membran sitoplasma. Membran sitoplasma berperan penting sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper untuk senyawa masuk dan keluar sel. Membran sitoplasma memberikan perlindungan dari lisis osmotik dan cocok sebagai pembatas permeabel yang selektif. Kedua, ada inti sel. Inti sel merupakan pusat kontrol dari sel yang mengandung 95% DNA sel dan berkaitan dengan protein histon dan nantinya akan melipat membentuk kromatin. Karena itulah inti sel berperan aktif dalam mengontrol struktur dan fungsi sel. Ada retikulum endoplasma yang mana ini merupakan organel terbesar dalam sel dan berfungsi sebagai tempat utama sintesis dan transportasi protein, pelipatan protein, sintesis lipid dan steroid, metabolisme karbohidrat, dan juga penyimpanan kalsium. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi merupakan salah satu organel sel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi sendiri berperan penting dalam memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul yang kemudian akan disekresi oleh sel. Kemudian ada mitokondria yang mana organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel makhluk hidup. Mitokondria dapat disebut sebagai pembangkit listrik bagi sel karena paling banyak menghasilkan energi ATP. ATP sendiri nantinya akan digunakan sel untuk proses yang memerlukan energi seperti biosintesa dan transport molekul tertentu. Kemudian yang terakhir ada sitoskeleton yang mana merupakan jaringan serat yang terdiri dari protein dan matriks protein intraseluler. Fungsi dari sitoskeleton sendiri sangat berhubungan dengan bentuk sel, pergerakan sel, transport internal, pembelahan sel, dan juga sinyal untuk molekul tertentu. Kemudian ada fungsi jaringan dalam adaptasi ekologis di perairan. Yang pertama ada jaringan insang yang merupakan organ tubuh yang cocok untuk melakukan proses respirasi karena mempunyai permukaan yang luas dan dinding tipis serta permeabel. Selain itu, struktur filamen dan lamela yang ada pada jaringan insang memungkinkan organisme untuk bernafas di lingkungan perairan dengan kadar oksigen yang bervariasi. Kemudian ada jaringan epitelium yang merupakan jaringan yang tersusun atas sel-sel sejenis dan melapisi luar tubuh makhluk hidup. Karena itu, jaringan epitel memiliki peran krusial untuk menerima rangsangan dari luar dan sebagai penghalang partikel asing maupun bahan kimia berbahaya masuk ke dalam tubuh, sehingga dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan perairan. Kemudian ada jaringan otot yang mana memiliki fungsi penting karena berperan sebagai pergerakan tubuh seperti berenang, berburu, dan menghindari predator. Selain itu, jaringan otot juga berperan penting untuk menjaga stabilitas dan pengaturan posisi ikan dalam air. Karena itulah, jaringan otot pada ikan dapat memberikan adaptasi spesifik terhadap lingkungan perairan, seperti dapat bergerak secara efisien di kondisi arus yang beraneka ragam. Dan yang terakhir ada jaringan fotoreseptor yang merupakan
kumpulan sel yang terletak di retina dan bertanggung jawab untuk menyaring berbagai tingkat cahaya maupun warna. Karena itulah, jaringan fotoreseptor memungkinkan ikan sebagai organisme akuatik dapat beradaptasi di berbagai macam pencahayaan pada kedalaman suatu perairan. Baik, yang selanjutnya adalah terkait studi kasus. Kelompok kami membahas studi kasus yang terjadi di suatu negara yang dimana mengacu pada literatur yang diperoleh tentang bagaimana sih kondisi transport membran yang tidak normal pada organisme yang disebabkan oleh paparan polutan di perairan. Yang pertama, pada kasus transport membran tidak normal pada ikan di suatu perairan. Menurut G et al. 2014, polusi tidak dapat disebabkan oleh banyak sumber, termasuk drainase pertanian, pembuangan limbah industri, pembuangan limbah kimia yang tidak disengaja, dan masih banyak yang lainnya. Menurut Muawiyah et al. 2017, di Nigeria, ikan dan organisme akuatik lainnya merupakan bagian besar dari makanan sehari-hari penduduk di sana. Kebutuhan akan pertumbuhan pertanian dan industrialisasi di Nigeria telah mengakibatkan peningkatan polusi logam berat khususnya di wilayah Delta Niger yang merupakan tempat dilakukannya kegiatan eksplorasi, transportasi, dan penyulingan minyak. Salah satu sumber munculnya logam berat tersebut yaitu dari tumpahan minyak. Terdapat Sungai Boni dan anak Sungai Finima yang merupakan sumber utama ikan dan organisme laut lainnya. Sungai Boni ini dan anak Sungai Finima terletak di wilayah Delta Niger yang di mana sungai ini meluas di sepanjang pantai dari cekungan sungai di barat. Tumpahan-tumpahan minyak tersebut dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sungai dan danau di dekatnya menimbulkan resiko kesehatan yang serius bagi penduduk di wilayah sana, terutama kondisi ikan dan organisme lain di dalamnya. Nah, terdapat kandungan logam berat seperti tembaga, nikel, seng, timbal, mangan, kadmium, besi di hati, insang, dan otot ikan yang diamati atau diambil sampelnya dari Sungai Finima dan Sungai Boni, negara bagian River Nigeria. Ikan yang digunakan sebagai bahan pengamatan adalah ikan kroker atau ikan gulama. Logam berat pada polutan seperti tumpahan minyak yang terakumulasi di dalam jaringan ikan gulama pasti menimbulkan bahaya terhadap organisme ikan itu sendiri. Meskipun kadar atau konsentrasi logam berat di dalam perairan tidak banyak, namun banyak jalur paparan yang dilewati oleh zat-zat kimia dari logam berat tersebut ke dalam tubuh ikan. Jalur tersebut bisa melalui saluran pencernaan, saluran pernapasan, bahkan kulit dengan efek yang ditimbulkan cara berbeda-beda. Next. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa jenis logam berat yang dibutuhkan ikan dengan kadar yang sangat kecil, yaitu besi, seng, tembaga. Jika kadar logam berat tersebut terlalu banyak di perairan, maka dapat menjadi racun dan membuat ikan lemas hingga mati. Di sisi lain, terdapat logam berat yang dipastikan beracun atau berbahaya dan sangat mudah diserap oleh tubuh ikan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya insang yang terpapar polutan dengan kandungan konsentrasi logam berat beracun tertinggi seperti mangan, nikel, timbal, kadmium pada pengamatan yang dilakukan terhadap ikan gulama. Pada ikan gulama yang terkena paparan polutan dengan kandungan logam berat paling berbahaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gangguan pasti terjadi pada transport membran yang berdampak langsung, salah satunya pada kondisi sitoplasma serta seluruh fungsi sel-sel ikan tersebut. Pada sitoplasma ini, ketika membran sel pada ikan telah rusak atau terkontaminasi oleh logam berat, maka ikan akan mengalami perubahan konsentrasi ion, sehingga dapat mengganggu berbagai proses seluler, transmisi sinyal kontraksi otot, dan pembelahan sel. Selain itu, logam berat tersebut juga memberikan beberapa efek kerusakan biologis terhadap organel seluler organisme seperti mitokondria, lisosom, retikulum endoplasma, dan nuklei. Ion-ion logam berat dalam tubuh ikan mampu berinteraksi dengan komponen sel seperti DNA dan protein, sehingga memberikan dampak secara langsung yaitu gangguan genetik yang dapat menyebabkan apoteosis, yaitu ikan memiliki mekanisme kematian atau kerusakan sel yang digunakan untuk mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan menjaga kesehatan jaringan tubuhnya, serta peningkatan modulasi siklus sel atau karosinogenesis atau kanker pada ikan. Next. Nah,
Dampak yang terjadi dari paparan ion-ion logam berat yang juga mampu menembus ke dalam sel hingga pada nukleus dan menyebabkan gangguan metabolisme pada sel-sel ikan. Jadi secara garis besar, ikan yang telah terpapar polutan tersebut berupa tumpahan minyak dan mengandung logam berat dapat merusak struktur dan fungsi vital membran sel ikan. Hal ini dapat mengganggu transport ion, nutrisi, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh sel bahkan jaringan sehingga ikan seringkali mengalami gangguan pertumbuhan, kerusakan organ, perubahan perilaku, dan bahkan kematian. Nah, yang kedua yaitu paparan polutan logam berat pada organisme lain, yaitu alga. Selain ikan yang terkena paparan logam berat di suatu perairan, banyak sekali organisme-organisme bahkan mikroorganisme seperti alga yang bahkan tak lepas dari lingkungan yang toksik. Menurut literatur yang didapat, bahwasanya paparan logam berat terhadap alga di suatu perairan justru memberikan dampak positif terhadap alga itu sendiri, sehingga hal tersebut memberikan opini kontra dengan subbahasan pada subtopik sebelumnya. Pada ikan yang dibahas sebelumnya itu kan benar terjadi bahwa logam berat itu mencemari lingkungan dan juga ikan. Nah, pada alga ini justru berbanding terbalik, alga dapat memberikan dampak positif karena seperti logam berat seperti Mn2+, Ni2+, Cu2+, Mo2+, Fe2+, dan Zn2+ ini sangat penting untuk pertumbuhan alga sebagai mikronutrien perairan. Lalu logam berat di atas dapat membantu pertumbuhan sel alga karena digunakan untuk metabolisme sel. Jadi, hal tersebut justru menjadi sebuah peranan alga dengan memiliki kemampuan untuk mengumpulkan logam berat di suatu perairan. Selain itu, daya sensitivitas alga terhadap konsentrasi logam berat dengan kadar yang tinggi dapat merangsang alga untuk mensintesis protein pengikat logam berat. Contohnya metallothionein dan phytokelatin yang mengubah ion logam berbahaya menjadi bentuk ikatan protein yang tidak beracun. Next. Nah, ternyata teman-teman, menurut Dinda dan Ipung 2022, bahwa alga di suatu perairan, baik perairan tawar atau perairan laut, itu mereka juga memiliki luas permukaan sel yang sangat besar, atau besar lah, sehingga dapat dengan cepat dan efisien menyerap logam berat beracun yang telah terikat hingga ditransfer ke bagian dalam sel alga. Nah, apa sih yang akan dilakukan oleh alga tersebut? Jadi, ketika alga terkena paparan logam berat ini tidak langsung didegradasi oleh alga di dalam perairan. Dalam artian, logam berat bersifat anorganik dan memiliki ikatan kimia yang kuat sehingga sulit dipecah oleh organisme dan alga tidak memiliki enzim khusus untuk memecah ikatan logam. Namun, alga dapat mengalami 3 proses, yaitu intertransformasi atau perubahan bentuk kimia dari logam berat setelah masuk ke dalam tubuh alga, dispersi, penyebaran logam berat dari alga ke lingkungan sekitarnya, dan juga pengayaan bentuk-bentuk individual atau peningkatan konsentrasi logam berat dalam tubuh alga dibandingkan dengan konsentrasi logam berat di lingkungan sekitarnya pada proses transportasinya. Nah, menurut Haixia et al. 2023, sebagai respon terhadap stres logam berat, dalam artian ketika alga terpapar oleh logam berat dalam jumlah yang berlebihan hingga stres, mereka akan berusaha untuk bertahan hidup. Alga akan membentuk serangkaian mekanisme adaptif untuk mempertahankan logam berat dalam fraksi selulernya dalam kisaran konsentrasi normal, yaitu dengan mengendalikan penyerapan, pengayaan, pengangkutan, dan detoksifikasi logam berat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, usai sudah pemaparan materi oleh kelompok kami, maka kesimpulan yang dapat diambil dari materi kami yaitu sel merupakan unit struktural dan fungsional dasar organisme, sama seperti atom dalam struktur kimia. Struktur dasar sel pada ikan yang menyusun tubuhnya untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu adalah membran sel, sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Sedangkan pada alga, struktur dasar sel untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu terdapat dinding sel, kloroplas, vakuola, nukleus, flagella, ficobilisom, dan struktur penyangga.
Transport membran adalah kondisi pengangkutan zat atau molekul pada sel organisme perairan. Mekanisme transport membran terdiri dari transport aktif dan transport pasif. Peran dari transport membran pada organisme perairan adalah sebagai menjaga keseimbangan fisiologis organisme, menyerap nutrisi, metabolisme energi, serta pada organisme alga, transport membran berfungsi sebagai mekanisme fotosintesis. Baik, sekian penyampaian presentasi dari kelompok 1 terkait sel dan jaringan. Kami dari kelompok 1 meminta maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi terkait sel dan jaringan. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung menyertakan pertanyaan di kolom komentar. Sekian penyampaian materi dari kami. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.